Perlu kami tegaskan bahwa beliau ini pemimpin besar. Tanggung jawabnya sangat luas, tidak hanya nasional tetapi juga internasional. Karena beliau juga menjalankan misi-misi perdamaian, pemikiran-pemikiran geopolitik Soekarno, bahkan rencana akan mengadakan Pancasila Summit. Dan itu sangat penting untuk menyampaikan kepada dunia. Karena itulah dengan tugas-tugas yang sangat berat dan penuh tanggung jawab bagi bangsa dan negara, maka saya sampaikan kepada penasihat hukum kami untuk memohon kepada Ibu Megawati Soekarno Putri untuk tidak perlu menjenguk saya, karena saya dalam keadaan sehat, bahkan semangat bersama dengan sesama teman-teman di Merah Putih ini. Minimal Prabowo harus dipercaya sebagai orang yang tepat untuk mengorkestrasi soal-soal yang terkait dengan data hasto tersebut kalau memang ada. Ya, Koni tadi mengatakan ya elah, masa nggak percaya sih, ya. Artinya memang data itu ada. Jadi tidak boleh, kecuali data itu pribadi. Misalnya katakanlah data perbankan misalnya, nggak bisa diewer-ewer. Dan tidak boleh juga diewer-ewer karena ada yang namanya azas praduga tak bersalah. Lalu diapakan? Diserahkan kepada penegak hukum kalau memang itu data terkait pelanggaran-pelanggaran hukum. Karena kalau misalnya tidak diserahkan, bisa dikatakan Koni Rahakundini itu menyimpan sesuatu yang ilegal, maksudnya menyimpan informasi tentang adanya suatu misalnya tindak pidana dan lain sebagainya. Paham ya, mudah-mudahan ini dipahami juga. Cuma saya itu secara hukum, tapi secara politik menyerahkan data kepada institusi yang kita tidak percayai, institusi yang bahkan part of the problem memang masalah. Jadi dari mana harus memulai ini? Dari Presiden Prabowo. Presiden Prabowo harus menyatakan bahwa dirinya adalah he is not part of the problem. He is part of the solution, ya. Karena dia he is part of solutions, maka dia bisa melakukan eksekusi terhadap data-data tersebut kalau memang menyangkut sebuah pelanggaran hukum, ya diproses. Jadi Megawati juga nggak boleh juga kemudian melarang data itu diserahkan kepada pihak yang berwajib. Kenapa? Kalau tidak nanti dijadikan alat bargaining. Ini yang tidak sehat jadinya. Jadi diincerit satu-satu sebagai alat bargaining. Nggak boleh penegakan hukum seperti itu. Ada Mas Andi, ada saya, kita dipanggil ibu. Yang pasti kalian bukan dari kalian, bukan. Tapi yang pasti kalian ini berdua tutup mulut, tidak boleh bicara. Tapi saya hadir di sini untuk bicara karena beberapa hal saya pikir saya harus luruskan, Mas. Emang ada barang itu? Ya ampun, masa sih nggak percaya ada barang itu? Jadi bisa saja skenario A yang tadinya hanya dititipkan di Rusia dan dititipkan ke Mas Andi, lalu bergeser ke skenario B dan C dan D. Ada sekelompok orang yang mau bikin jebakan Batman buat gue. Tapi aku harus memberitahu, ketika Anda berpikir Anda itu seekor kadal, aku ini dinosaurus. Jadi aku tuh keluar green card. Dan ini sebenarnya nggak pernah terjadi green card keluar secepat itu. Kenapa? Karena aku dianggap profesor yang punya expertise. Ini kalau negara sadar tuh dia mikir dan orang yang bisa mikir dibawa, bukan orang yang bisa mikir disuruh pergi. Ini penyakit kita yang paling jelek hari ini. Kita tuh cepat sekali assuming sesuatu. Atau merasa dengan kita desain udah sebaik mungkin, kira-kira udah rakyat harus ngerti aja. Kalau informasi kedua saja sudah begitu tonnya, bagaimana yang ke-17, bagaimana yang ke-21, memang bentuknya seperti apa sih? Menurut saya jika terjadi apa-apa sama PDIP, negara ini bisa semakin gelap.
Jadi jangan sampai orang yang berseberangan dalam politik itu kita anggap musuh harus kita matikan gitu. Hari ini Mas Hasto, saya nggak tahu besok siapa kan. Negara Arab Saudi itu telah mendudukan perwakilan dari Presiden Trump, perwakilan dari Rusia. Mereka sudah bersama-sama akan duduk membahas geopolitik. Jadi artinya kalau kita mau berkomunikasi dengan orang yang dianggap berseberangan, justru itu malah membuat sebuah terobosan baru. Ya ampun. Masa sih nggak percaya ada barang itu? Bukan. Buktinya ada yang keluar satu. Ya, jadi ibu tuh mendudukan, kalau bisa bayangkan di Ketua Umar itu kita ada ruang luar, ruang dalam. Dan aku tuh masuk ke ruang dalam, yaitu ruang utama dengan ibu. Dan ibu cuma tanya, waktu aku datang Mas Andi sudah di sana duluan. Terus ibu cuma tanya, setahu saya yang punya dokumen kopi dari Pak Hasto itu yang dipercaya ada 2 orang, Mas Andi dan Koni. Gitu. Siapa di antara kalian yang merilis? Ya kan? Lah, aku lihat di atas sama Mas Andi, nggak mungkin banget Bu kalau dokumen saya masih di Rusia. Gimana saya mau akses? Saya hampir 1 bulan kan pergi meninggalkan Rusia dan perjalanan dengan ibu tuh hampir 2 minggu lebih. So kapan ngambilnya itu nggak mungkin banget. Nah yang kedua Mas Andi, ya aku lebih nggak mungkin lagi lah gitu kan. Tapi sekarang siapa punya? Nah akhirnya waktu itu ibu memanggil Pak Roni Talapesi untuk menginvestigasi siapa kira-kira yang punya lagi. Tapi saya sepakat dengan Kak Akbar bilang, boleh saja saya GR bahwa hanya saya dan Mas Andi yang punya. Tapi saya kan nggak ikut tiap saat perkembangan situasi hukum Mas Hasto. Jadi bisa saja skenario A yang tadinya hanya dititipkan di Rusia dan dititipkan ke Mas Andi, lalu bergeser ke skenario B dan C dan D. Betul nggak? Karena kan ketika Mas Hasto mendekati segala macam sidang terkait dengan KPK, saya sedang melakukan perjalanan mendampingi Ibu dan Mbak Puan ke negara-negara tersebut. Saya nggak ada gitu. Ya, jadi saya mungkin saja Mas Hasto sudah punya plan lain yang belum sempat dikomunikasikan juga dengan saya gitu. Itu. Jadi kalau saya nggak bisa salahkan, pasti orang yang mempublish juga nggak mungkin mempublish tanpa izin. Setahu saya Mas Hasto itu sangat hati-hati. Itu kenapa saya banyak ditelepon wartawan, saya banyak ditelepon kawan-kawan editor dan sahabat-sahabat semuanya yang minta saya merilis. Saya bilang saya nggak mungkin karena kalau itu saya melanggar hukum. Saya yang bisa disusul sama Mas Hasto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jelas. Ya, sahabat RH sekalian, sudah lama saya tidak menggunakan odeng udah warna pun sudah jelek ya. Tetapi saya temukan lagi pemberian legend siapa yang sekarang pro Prabowo, dari dulu juga pro Prabowo. Jadi sahabat sekalian, itu cuplikan ya yang beredar di WA yang mudah-mudahan tidak dipersoalkan oleh Akbar Faisal ya. Saya ambil saja potongan-potongan itu sebagai introduction saja bahwa Koni is back dan kita tidak tahu ya dokumen apa lagi yang dia punya. Tapi hati-hati, Koni tidak tahu hukum. Jangan-jangan nanti tiba-tiba justru yang kena malah Hasto, yaitu menyembunyikan informasi. Tapi nggak apa-apa ya, namanya TGTB ya kan, mati siji mati kabeh, nggak apa-apa ya. Cuma kita mau tunggu tuh, yang dokumen-dokumen yang diselamatkan di Rusia itu apa aja. Dan sudah 2 ya hantamannya. Jadi kemarin ada spill keterlibatan Jokowi dalam pelemahan KPK, menyebut-nyebut Bobby dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat lagi nih, apalagi dan lain sebagainya. Jadi rupanya Hasto sudah merekam semua itu dan kemudian dia memprotek dirinya. Tapi dari pembicaraan ini dan cerita-cerita tentang Koni tadi, saya malah bertanya, who is Koni Rahakundini ya? Karena Koni ini sampai keluar sebagai dewan pakar di Nasdem karena Nasdem mencalonkan Anies ya, dan kayaknya juga agak alergi dengan arus 01, tapi dia 03 sih sebenarnya. Dia PDIP ya, dia Megawati barangkali, dia Puan Maharani, dia Ganjar Pranowo. We don't know exactly orientasi politiknya, tapi whatever it is, the political orientation, yang jelas kebenaran tetaplah kebenaran. Maka kita harus mendengarkan suara kebenaran dari manapun. Sekalipun dari lorong atau dunia yang gelap, tapi yang jelas
informasinya terang, maka harusnya ya ini menjadi sesuatu yang harus ditindaklanjuti. Cuma celakanya adalah jangan-jangan sebagian dari rahasia itu ya ada juga rahasia Prabowo. Kayak gawat kalau itu terjadi ya. Ada food estate lah atau mungkin pembelian pesawat bekas dan lain sebagainya. Jadi akhirnya apa? Saling sandra. Makanya saya katakan tadi, pemimpin di Indonesia itu ada 3. Pemimpin yang lurus karena dia tidak masalah, jadi dia lurus saja. Pemimpin yang terpaksa bengkok ya, atau pemimpin yang bengkok. Nah, kita tidak tahu ya, siapa yang lurus, siapa yang bengkok, siapa yang terpaksa bengkok. Yang saya persepsikan ya untuk posisi Prabowo ya barangkali dia terpaksa bengkok ya. Begitu sobat era sekalian ya. Coba kita bacakan apa yang ditulis di sway.id. Koni Rahakundini kembali tegaskan kondisi data Hasto di Rusia sudah keluar 2. Tadi kita udah dengar ya cuplikan-cuplikannya ya. Jakarta di sway.id dalam kesempatannya ke Indonesia, Koni Rahakundini kembali tegaskan kondisi data Hasto di Rusia. Koni juga menjelaskan dalam podcast Akbar Faisal Unsensor bahwa terdapat 2 data Hasto yang telah bocor ke publik. Diketahui bahwa Hasto Kristianto mengungkapkan bahwa dirinya memiliki sejumlah data yang dititipkan ke Koni di Rusia. Karena menganggap pentingnya data tersebut, Koni juga mendaftarkan data yang dititipkan ke pihak notaris di Rusia. Mungkin baru-baru ini saja ya setelah keluar sebagai Dewan Pakar Nasdem barangkali ya. Menurut Koni, data Hasto yang dititipkan ternyata telah keluar sebanyak 2. Di antaranya terkait dengan Anies Baswedan dan data kedua adalah Hasto yang memberikan pernyataan terkait Jokowi dengan KPK. Jadi Anies Baswedan yang mau dikriminalisasi itu ya. Meskipun telah keluar 2, namun Koni menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa yang menyebarkannya. Saat bertemu dengan Akbar, Koni menegaskan bahwa dirinya tidak mau menjadi penyebar data Hasto yang ketiga dan seterusnya. Selain itu, Koni juga menegaskan jika video seorang bapak berbaju hitam yang menyebutkan rentetan data dari Hasto merupakan kabar bohong. Koni menjelaskan jika dirinya nekat mengeluarkan data Hasto, maka akan mendapatkan sanksi perdata dan pidana karena melanggar undang-undang privasi. Saya ini tidak punya apa-apa dan yang paling saya takutkan adalah kehilangan kepercayaan. Jika saya menyebarkan data itu berarti melanggar kepercayaan yang diberikan pada saya, tegas Koni. Oke, nanti kita bahas ya. Kalau itu adalah informasi tentang terjadinya tindak pidana, maka dia punya kewajiban untuk menyerahkannya kepada penegak hukum. Tapi masalahnya penegak hukumnya nggak bisa dipercaya. Misalnya kalau itu informasi korupsi, dia harus serahkan kepada KPK. Cuman masalahnya adalah lagi-lagi bisa dipercaya kagak. Walaupun dalam hukum mengatakan kewajiban Anda adalah menyerahkannya kepada KPK atau kepada pihak kepolisian atau kepada kejaksaan. Soal tindak lanjut itu ya itu terserah mereka. Tapi kewajiban Anda harus menyampaikan itu. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Tidak hanya menjaga kepercayaan dari Hasto, namun Koni juga menyampaikan bahwa adanya perintah langsung dari Megawati Soekarno Putri agar menjaga data Hasto sebaik mungkin. Ya, oke. Sedangkan terkait kenapa menotariskan data Hasto di Rusia, menurut Koni, karena saat dirinya menerima data dari Hasto, dirinya berdomisili berada di Rusia, maka data itu didaftarkan di sana. Koni menyampaikan bahwa data yang dititipkan oleh Hasto merupakan dalam bentuk dokumen serta ada juga dalam bentuk file data. Menurut Koni, dengan adanya 2 data yang keluar, dirinya juga sempat dipanggil oleh Megawati. Namun karena bukan dirinya yang membuka, maka Megawati kembali mengingatkan terkait data yang disimpannya agar dijaga dengan baik. Oke, ini kalau kita bicara dari sisi hukum ini kadang-kadang nggak paham nih ya. Oke. Oke. Ya, saudara sekalian, memang kita akan penasaran data apa yang dititipkan Hasto tersebut. Nah, pertanyaannya tadi ada soal public domain sama private domain, privacy dan public responsibility, tanggung jawab publik. Jadi kalau itu menyangkut soal yang terkait dengan kekuasaan, korupsi, bukan pribadi, ya harusnya dikasihkan ke penegak hukum atau dipilah mana yang privasi, mana yang pribadi, private, mana yang public.
Kalau data itu menyangkut data korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, itu nggak bisa disimpan. Harus diserahkan kepada penegak hukum. Tapi saya paham untuk diserahkan kepada penegak hukum, minimal Prabowo harus dipercaya sebagai orang yang tepat untuk mengorkestrasi soal-soal yang terkait dengan data Hasto tersebut kalau memang ada. Ya, Koni tadi mengatakan ya elah, masa nggak percaya sih, ya. Artinya memang data itu ada. Jadi tidak boleh, kecuali data itu pribadi. Misalnya katakanlah data perbankan misalnya, nggak bisa diewer-ewer. Dan tidak boleh juga diewer-ewer karena ada yang namanya azas praduga tak bersalah. Lalu diapakan? Diserahkan kepada penegak hukum kalau memang itu data terkait pelanggaran-pelanggaran hukum. Karena kalau misalnya tidak diserahkan, bisa dikatakan Koni Rahakundini itu menyimpan sesuatu yang ilegal, maksudnya menyimpan informasi tentang adanya suatu misalnya tindak pidana dan lain sebagainya. Paham ya, mudah-mudahan ini dipahami juga. Cuma saya itu secara hukum, tapi secara politik menyerahkan data kepada institusi yang kita tidak percayai, institusi yang bahkan part of the problem memang masalah. Jadi dari mana harus memulai ini? Dari Presiden Prabowo. Presiden Prabowo harus menyatakan bahwa dirinya adalah he is not part of the problem. He is part of the solution, ya. Karena dia he is part of solutions, maka dia bisa melakukan eksekusi terhadap data-data tersebut kalau memang menyangkut sebuah pelanggaran hukum, ya diproses. Jadi Megawati juga nggak boleh juga kemudian melarang data itu diserahkan kepada pihak yang berwajib. Kenapa? Kalau tidak nanti dijadikan alat bargaining. Ini yang tidak sehat jadinya. Jadi diincrit satu-satu sebagai alat bargaining. Nggak boleh penegakan hukum seperti itu. Kasihan rakyatnya. Rakyat ingin pemerintah ini bersih, mau memberantas korupsi. Jadi nggak boleh simpan-simpan data seperti itu theoretically, ya. Karena itu bukan data pribadi, tapi kalau itu data publik, maka informasi itu tidak boleh disimpan, di-keep sendiri. Informasi itu harus diserahkan kepada penegak hukum. Ya dulu kita ada KPK yang bisa kita percaya. Sekarang KPK-nya memble. Mau nyerahkan ke siapa? That's the problem. Tapi sekali lagi kewajiban hukumnya adalah kalau kita punya informasi yang terkait dengan dugaan tindak pidana, kita harus laporkan hal tersebut. Walaupun saya tahu lebih banyak orang yang tidak melaporkannya, nggak mau repot. Tapi kalau Anda sudah spill ke publik, kalau Anda punya data itu, ya nanti hati-hati. Justru Anda yang akan kena nanti sebagai seseorang yang menyimpan rahasia. Munarman kena berapa tahun tuh dianggap menyimpan rahasia, bayangkan. Menyimpan rahasia terorisme. Farid Okba sama Ustadz An-Najah sama. Dianggap menyimpan informasi setelah tidak bisa dibuktikan apakah mereka terkait link terorisme apa enggak. Tapi karena perintahnya harus dihukum, ya dihukumlah. Yaitu ya tadi hukumannya ya terkait dengan menyimpan rahasia. Padahal event atau kegiatan yang mereka ikuti itu ya publicly sudah diumumkan ke publik dan diikuti publik. Bagaimana mungkin mereka dikatakan menyimpan rahasia kembali? Begitu sobat RH sekalian ya. Apa sih isinya? Jadi sekali lagi ya, bahkan Hasto bisa kena juga, tapi dia bisa menjadi a justice collaborator, bukan ya? Artinya tokoh kunci, key person untuk membuka semua praktik-praktik ilegal atau praktik-praktik yang tidak benar tersebut. Misalnya misuse the power atau abuse of power ya. Itu harus ditindaklanjuti ya. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Walaupun sudah malam, thank you very much yang masih watching ya. Bongkar terus Pak Hasto biar jelas dan terang benderang semuanya diketahui publik. Kebenaran tidak mungkin keluar, oke. Omong-omong juga nih si Koni yang disampaikan gak satupun merupakan bukti hukum. Oke, tidak akan mempan rezim oplosan, serahkan ke Damkar. Luar biasa.
Kemudian ya itulah ya sahabat sekalian ya. Tolong ya jangan ngomong hal-hal yang kotor ya, nanti saya akan delete ya kalau Anda ngomongnya nggak karu-karuan ya. Soalnya kita mengkritik boleh tetapi menghina tidak boleh ya. Itu saja sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan apa yang kita sampaikan ini juga dipahami oleh publik ya. Saya tidak membela siapapun. Yang saya bela adalah kebenaran dan keadilan. Jadi tidak bela kelompok ya. Siapapun yang tidak benar tidak adil ya harus ditorpedo lah. Ya, yang pentorpedonya siapa? Prabowo Subianto. Kapan lagi kita punya presiden yang keren ya? Presiden yang katanya mau mengejar koruptor sampai Antartika. Padahal koruptor di antara kita, di antara staf-stafnya, di antara pembantu-pembantunya dia tidak kejar. Padahal tidak perlu kejar ya. Tinggal perintahkan tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Selesai lah. Ya. Rakyat langsung tepuk tangan mendukung ya. Oke, entah apa yang ditakutkan kita nggak jelas ya. Nanti barangkali ada video-video harapan terhadap Prabowo. Barangkali itulah jawabannya. Nanti ada 2 video yang ingin saya setel gitu ya. Itu baik, itu aspirasi masyarakat ya. Jangan gemetar di depan koruptor. Itu saja saudara sekalian ya. Connie bisa dipercaya? I don't know exactly ya. Saya kira she is an intellectual ya, academician. Jadi dia punya yang namanya pertanggungjawab moral sebagai seorang intelektual ya. Jadi intellectual and morality itu sesuatu yang harus dikesandingkan ya. Karena itu ya salah analisis, nggak ada analisis salah data bisa, tapi bohong yang tidak boleh. Tapi saya tidak berasumsi bahwa itu salah. Itu kan dia menyimpan sebuah data yang saya yakin dia sudah nontonnya atau sudah bacanya dan lain sebagainya. Sehingga dia tahulah. Karena itu dia tahu informasi. Jadi kalau seandainya nanti ditindaklanjuti dengan penegakan hukum, dia menjadi salah satu expert atau salah satu saksi yang bisa diperiksa. Begitu saudara sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Bung RH menyimak Macan Sirkus Pawangnya Mulyono. Jadi sekali lagi kalau mau umroh bareng dengan saya, tinggal 7 seat dari 120 seat yang ada. Dan kemudian sobat era sekalian diskon besar-besaran untuk bintang 5. Karena yang tersisa cuma bintang 5 saja. Kalau mau tertarik umroh bareng berangkat tanggal 7 silakan ya. Karena kalau sudah ada paspor tinggal visa, mudah-mudahan visa ya 3 hari sebelum berangkat tuh bisa. Ada suntik meningitis dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah ini kesempatan yang luar biasa. Karena di bulan Ramadan 13 hari susah mendapatkan harga yang seperti ini ya. Silakan saudara sekalian ya, mudah-mudahan kita bisa umroh bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.